Tanya tuh hanut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa taslima bi qadri Allahumma ftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah bahwa senantiasa kita oleh Allah diberi nikmat yang begitu banyak, begitu besar, dan nikmat-nikmatnya tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kewajiban kita adalah untuk mensyukuri seluruh nikmat dari Allah, dan kewajiban kita untuk taat, untuk tunduk kepada Allah. Dalam hal ini, atas apa yang kita kerjakan dalam taat dan dalam syukur kepada Allah, semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sholawat dan salam semoga tambah-tambah diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya, kepada keluarganya, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapat syafaatul umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum melaksanakan kajian seperti biasa, senantiasa kita, hati kita, lisan kita, jawari kita, anggota badan kita juga selalu ingin mendoakan kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan intinya kepada kita semua. Semoga bagi jamaah dimanapun adanya, umumnya seluruh umat mukmin mukminat yang pada saat ini oleh Allah diberi ujian, cobaan dengan apapun bentuk ujian dan cobaannya, juga yang pada saat ini oleh Allah diberi kurang sehat atau sedang sakit, baik lahiriahnya ataupun batiniahnya, semoga oleh Allah disembuhkan dan dicabut penyakit-penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kita doakan juga untuk yang sedang melaksanakan muamalah. Muamalah itu orang yang sedang berusaha memenuhi maisha kehidupan sehari-hari, baik dengan dagang, bisnis, dengan tani, dengan bidang jasanya, dan apa saja yang halal oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, hasil yang banyak, dan Allah memberikan keberkahan di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga untuk anak-anak kita yang sedang mencari ilmu, di mana saja mencari ilmunya, termasuk buat kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia untuk umat dan agama, manfaat di akhirat untuk dirinya dan untuk umat mukmin mukminat. Mohon di akhirat. Kemudian juga bagi yang sedang memiliki maksud atau program-program amal soleh, program kebaikan yang akan kita jalankan, semoga ada tepat iroda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina waqdi anadaina birahmatika ya arhamar rahimin.
Kemudian kita doakan bahwa baik yang sudah berangkat ibadah haji atau yang belum, baik yang sudah umroh ataupun yang belum, semoga oleh Allah diberangkatkan untuk bisa ziarah ke Nabi Muhammad SAW, juga melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga ini merupakan sebuah informasi bagi yang mau melaksanakan ibadah umroh dan lebaran di Arab Saudi. Pilih aya nu bade saurna ieu teh aya kursi dua deui masih kene kosong. Aya nabiskeun ka sim kuring, aduh ceking. Keheula rada kemut teh nabiskeun ka sim kuring rada kemut. Cing lama cicing lagi. Nah, mau ka bejaan. Nah, semoga oleh Allah kita diberi kemudahan. Semoga oleh Allah kita diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan baik yang sudah ataupun yang belum. Itu apalagi yang belum datang ke sana. Semoga oleh Allah dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan intinya untuk seluruh umat muslimin muslimat yang sedang Allah beri ujian hari ini, baik dengan bencana dan lain sebagainya. Terutama yang paling parah itu adalah ujian moral yang Allah berikan kepada umat Islam itu di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Tasikmalaya. Semoga oleh Allah semua yang sedang diberi ujian moral kayak gitu disembuhkan lah gitu. Mudah-mudahan disembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Pada pembahasan yang kemarin itu bahwa disampaikan layak balullahu sholatahum, Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang sholatnya menyendiri tanpa bacaan apa? Fatihah. Nyalamun teu baca Fatihah. Ngalamun sholatnya sendirian, bari teu baca Fatihah. Itu kemarin sedikit perbedaan tentang masalah khilafiyah itu adalah perbedaan yang memiliki dasar semuanya juga. Itu kita udah sampaikan pada hari Sabtu kemarin, dan ini tambahnya bahwa dalam sholat ini juga harus penting bahwa setelah bab akidah nanti di alam kubur, pertanyaan setelah bab akidah itu yang akan ditanyakan atau nanti di akhirat, yang akan lebih awal ditanyakan di akhirat itu adalah tentang sholat. Itu nanti di akhirat itu. Kalau di alam kubur itu fokusnya kan tentang masalah akidah yang ditanya. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka. Itu tentang akidah. Amal. Apa? Jadi ditanya amal. Amal itu nanti di akhirat. Di akhirat itu dalam hisaban itu sholat enggak, ini enggak gitu. Itu sholat itu yang paling pertama yang akan ditanyakan. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, yang paling pertama itu adalah sholat yang akan ditanyakan itu. Karena di alam kubur itu tentang akidah yang ditanya, Nah kalau di akhirat nanti, karena bab akidah udah selesai waktu di alam kubur, nah nanti di akhirat itu tentang amal, lebih yang fokus pertanyaannya. Nah kemudian bahwa dalam sholat itu, karena kita disuruh ya, dikir itu, sholat itu kan dimana lugawinya ad-du'a, ari du'a teh sarua jeung adzikru. Makanya ketika diorientasikan kemarin bahwa kita memiliki ruh, kita memiliki jasad, bahwa dalam ruh itu ada dua ini hasil. Pertama adalah kolbu, keduanya adalah aklu. Bahwa dalam kolbu itu di situ ada azam atau ada tekad. Kemudian dalam aklu itu kemudian kesananya ilmu.
dan jasad itu kesananya amal. Maka tidak ada amal yang dilakukan tanpa jasad. Itu kecuali hanya amalan-amalan yang dihubungkan dengan hati, amalan hati itu seperti dikro dan sebagainya. Kalau yang dohir itu pasti dengan jasad. Makanya jasad melakukan amal, akal untuk mengilmui amalnya, karena amal tanpa ilmu itu latuk balu tidak akan diterima. Nah, kemudian ketika amal dan ilmu ini sudah menyatu, yang paling terakhir ini urusan hati. Tekad, niat, dan ikhlasnya itu harus benar. Maka ketika kita berbicara ibadah, jangan dulu membaca yang lain-lain, baca aja diri kita. Pantas kalau dalam sebuah hadis disebutkan man arofa nafsahu, arofa robahu di situ. Jadi ketika berbicara amal, berbicara ibadah, membaca diri sendiri itu akan menghasilkan di situ yang harus kita lakukan dari mulai iman, Islam, ihsan itu hanya ada dalam diri kita. Hanya dengan membaca bahwa kita itu ada ruh, dari ruh itu muncul dua, ada hati dan ada akal, kemudian ada jasad. Nah, Imam Ghazali kan dalam Ihya Ulumuddin itu menyampaikan bahwa akal itu ada dalam hati. Nah, sementara kemarin sudah disampaikan bahwa hati itu adalah pimpinan badan kita, itu hati pimpinannya presiden. Nah, kemudian rakyatnya siapa? Anggota badan kita itu sebagai rakyatnya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi bahwa ketika sholat dimaknai sebagai doa itu secara lugawi, dikru itu secara lugawi. Itu makanya nggak bisa sholat tertentu asal eling. Kan ayat dalam orang sholat sok pada kir kudu dikir ke Allah atau tapi dikrullah. Ingat tuh yang nggak doa kayak kata sholat nggak bisa. Bukan seperti itu sholat, karena Rasul memberikan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholat itu harus seperti dicontohkan oleh Rasul dengan kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, hal terpenting dalam sholat itu bahwa semua anggota badan kita itu dikrullah dalam sholat itu. Semua dikrullah. Lisan dikir dengan membacakan perintah-perintah Allah yang kita ucapkan. Setiap kali perpindahan rukun, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah lisan. Belum lagi membaca Qur'annya, belum lagi membaca ini. Itu dengan lisan. Kemudian dalam sholat hati juga kan dikir. Karena hati harus hadir. Dalam sholat itu kalau mau kita benar sholatnya kan harus huduril qalbi. Huduril qalbi teh bahwa hati itu harus hadir dalam sholat. Maka ketika sholat itu jangan sampai anggota badan kita sholat tapi hati ada di mana gitu. Gitu. Itu akan menghilangkan pahala. Akan menghilangkan pahala. Nah, makanya perbedaan antara sholat munfarid dengan berjamaah di sini. Kalau sholat munfarid, udah sholatnya munfarid, bacaannya nggak benar, hatinya kemana meni, maka pantas lamun diterima naonana sholatna layak balullahu sholatahu. Tapi kalau misalkan kita berjamaah, karena kalau berjamaah itu dipandu oleh siapa? Oleh imam. Jadi kalau ada yang lupa tentang rakaat, imam misalkan tidak lupa. Nah, paling tidak kita mendapat pahala berjamaahnya, gitu. Paling tidak gitu. Jadi minimalnya gitu kita bisa mendapat pahala berjamaahnya minimalnya gitu. Kalau dilakukan dengan berjamaah. Nah, kemudian gerakan sholat kita itu dikrul bil jawari kan. Kita berdiri dalam sholat karena kan diperintah oleh Allah. Ketika sholat harus berdiri. Maka ketika kita punya kemampuan tidak boleh sholat sambil duduk. Kecuali bagi yang tidak mampu berdiri kan gitu. Bahkan yang tidak mampu duduk sambil berbaring silakan. Itu karena tidak mampu sambil duduk. Nah, maka ketika mampu sambil berdiri, Allah memerintahkannya harus sambil berdiri. Nah, ketika kita sholat berdiri, itu anggota badan kita itu sedang dikrullah. Kemudian kita ruku sama, sujud sama. Jadi apapun gerakan badan kita dalam sholat itu
badan kita itu sama dengan zikrullah. Jadi zikir kepada Allah itu ada dengan lisan, ada dengan hati, juga ada dengan jawari anggota badan kita. Dan yang lengkap ketiga-tiganya itu hanya ada dalam apa? Dalam sholat. Karena gerakan-gerakan sholatnya itu atau sifat sholatnya di situ karena dicontohkan oleh Rasul dan itu merupakan sebuah perintah dari Allah. Nah itu lengkapnya di situ ya. Maka pantaslah kalau dalam ini hadis itu ada 10 golongan yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah, yaitu yang pertama adalah seorang yang sholatnya munfarid menyendiri. Di samping itu mereka tidak membaca Fatihah dan sebagainya. Pantas kalau sholatnya tidak diterima. Apa? Fatihahnya tidak mengucapkan dengan benar. Gitulah seperti itu. Nah kemudian yang kedua, udah selesai yang pertama, tinggal kita yang kedua. Yang kedua ini warajulun la yu'addi zakata. Warajulun seorang laki-laki, atau maksud laki-laki itu ya manusia lah, baik laki atau perempuan. Tapi dipandang laki-laki karena biasanya dalam rumah tangga yang memiliki kebijakan pokok itu laki-laki. La yu'addi zakata, dia tidak memberikan zakat, tidak mengeluarkan zakat, tidak mau membayar zakat. Yang kedua, seseorang yang tidak mau membayar zakat, itu sholatnya tidak akan diterima. Itu seseorang yang sudah nisab ya, sudah nisab. Mungkin nanti perbedaannya insya Allah khilafiahnya dari sisi nisabnya seperti apa nanti. Nah yang kedua, ini laki-laki atau orang yang sudah nisab tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau membayar zakatnya. Salah satu contoh si Korun juga kan itu dipinta oleh Nabi Musa tentang zakatnya, sebagian hartanya, tapi si Korun dia menolak. Akhirnya si Korun seperti apa endingnya? Itu diseropot oleh bumi. Kemudian yang kedua, pada zaman Nabi SAW itu ada sahabat yang memang dia punya bajunya cuma satu. Sampai-sampai kalau mau dicuci dulu, dianya menunggu kering dulu. Itu terus udah kering baru dipakai. Saking miskinnya datang ke Rasul, kemudian oleh Rasul diberilah domba. Nah, udah diberi domba kan itu biasa, mulainya sholatnya berjamaah, tapi dombanya semakin banyak tidak berjamaah. Semakin banyak dombanya, sholatnya tidak kelihatan. Akhirnya lama-lama hanya Jumat saja. Udah gitu Jumat pun tidak ada. Oleh Rasul dipinta zakatnya, dia menolak. Celaka. Saat namina teh mah. Namina teh sahabat ada. Anu diberi domba teu mere zakat teh salabah. Nah, itu seperti kasus salabah. Nah, maka sholatnya pun tidak diterima. Salabah itu kermah begini ninggalkan sholat, tidak sholat itu tidak. Bahkan kalau tidak salah ketika Rasul wafat, dia mau bertobat pun tidak diterima. Itu salabah. Nah, di sini dalam Al-Quran disampaikan tentang ini kan, ayat ke-41, surah 41 ayat ke-6 dan ke-7. Jadi ujung ayat ke-6, awal ayat ke-7 disampaikan wawailul lil musyrikin. Siapa yang musyrikin di sini yang dimaksud? Alladzina la yu'tuna zakata. Itu dalam surah Fussilat itu. Wawailul lil musyrikin. Wawailul teh bukan berarti neraka wel. Boleh diartikan neraka wel karena sebagian ulama ada yang mengartikan neraka wel. Tapi yang lebih fokusnya wawailul itu celaka. Celakalah lil musyrikin untuk orang musyrik. Di dunia celaka, di akhirat juga akan celaka. Siapa yang dimaksud orang musyrikin di sini? Alladzina la yu'tuna zakat.
orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu kategorinya musyrik. Kenapa disebut musyrik? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan dia beriman kepada dunia. Dengan tidak mengeluarkan zakatnya berarti dia lebih percaya kepada kekayaannya ketimbang percaya kepada Allah. Makanya sama dengan dua Tuhan. Walaupun sudah mengikrarkan syahadat. Betul. Walaupun sudah mengikrarkan syahadat, karena dia tidak mau berzakat sama dengan mempertuhan dunia. Gitu. Sama dengan mempertuhan dunia. Makanya dalam Al-Quran itu wawailul, ini bahayanya. Maka kenapa ketika zaman Abu Bakar Siddiq, program pertama Abu Bakar Siddiq itu adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu bisa terjerumus kepada kemusyrikan. Makanya dalam Quran wawailul lil musyrikin. Nah, dasarnya kan orang tidak mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat itu pertama seperti yang dilakukan oleh Qarun dan Sa'labah. Itu kan dasar yang pertamanya bahwa itu sampai dia tidak iman kepada Allah. Dasar yang kedua, ada orang yang tetap iman kepada Allah, tetap mempercayai bahwa zakat itu adalah kewajiban, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak ingkar terhadap wajibnya zakat, dia tidak ingkar. Tetap, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat dengan berbagai macam alasan. Nah, kalau yang demikian itu nanti akan masuk kepada kelompok fasikin, fasik. Yang demikian, kalau tidak ingkar kepada kewajiban zakat. Ya, yang dimaksud dengan wawailul musyrikin di sini mah adalah orang yang mengingkari wajib zakat. Catatan ini jangan terlalu ini. Jadi yang masuk pada kalimat wawailul musyrikin di sini, dia yang mengingkari wajibnya zakat. Dengan mengingkari wajibnya zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, ya kasus seperti Qarun lah gitu, jeung Sa'labah. Itu wawailul lil musyrikin. Makanya ini kan kalimatnya alladzina la yu'tuna zakat. Nah, hari ini umat Islam kalau serius mengeluarkan zakat, Indonesia tuh selesai. Dengan umat Islam tuh selesai. Utang berapapun ke luar negeri, ke Cina selesai. Nah, persoalannya umat Islam bukan tidak mau mengeluarkan zakat, tapi persoalannya pengelolanya juga yang jadi repot ini. Karena kan konsep mengeluarkan zakat itu kan sebetulnya ada beberapa hal. Ini mungkin gini ya, dari beberapa kajian, pertama soal zakat. Kalau Imam Maliki ketika mengeluarkan zakat itu setiap kita mau belanja itu, misalkan gini, kita sedang usaha, punya toko atau punya apalah, bursa ya, usaha, punya toko. Kita mau membelanjakan uang ini mau beli barang tuh 100 juta. Nah, kalau secara hitungan itu sudah nisab. Maka di situ konsep Imam Maliki itu dari 100 juta itu diambil dulu zakatnya. Simpan. Nah, kemudian minggu besok tuh mau ini lagi, mau apa? Mau belanja lagi. Belanja produk 100 juta lagi. Atau di bawah 100 juta pun sama, diambil lagi zakatnya. Simpan. Setelah itu pendapat Imam Maliki, konsep dalam nisab zakat. Jadi tidak ada istilah halal. Nah, tidak ada istilah halal. Nah, kan biasanya kalau pendapat Imam Syafi'i betul ada halal. Kalau udah tepung tahun baru kita inventarisir kekayaan berapa, keluarkan zakat. Dari hasil ya, dari hasil. Nah, kemudian kalau Imam Maliki tidak seperti itu. Setiap kali kita mau mengeluarkan atau mau belanja, disitulah diambil zakatnya. Nah, kalau alhamdulillah kalau di keluarga kami di sini itu senantiasa setiap belanja itu diambil zakatnya. Setiap belanja diambil zakatnya, dikumpulkan. Nah,
Itu seperti itu. Silakan itu konsepnya karena memang untuk memudahkan. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i nanti di akhir. Belanja apa? Belanja Apa? belanja Jual beli. Biasanya yang suka berdagang, yang jual beli itu yang tijaroh, yang tijaroh. Kalau yang kehidupan sehari-hari mah kita tidak tijaroh, tidak sedang berdagang, tapi kita kehidupan sehari-hari misalkan hanya sekadar dapat begini, cuman begini, itu mah enggak. Tapi di sini yang dari sisi tijaroh ya, kecuali zakat mah beda lagi. Zakat mah itu konsepnya. Nah ini dari tijaroh itu seperti itu. Kalau dari tijaroh itu seperti itu Imam Maliki. Nah, Waalaikumsalam. Kalau pendapat Imam Syafi'i dari sisi konsep zakat itu selalu dikaitkan dengan hawal. Nama nggak sih? Selalu dikaitkan dengan hawal. Kalau pendapat Imam Syafi'i dikaitkan dengan hawal itu artinya gini. Ini kebiasaan kalau di kita ya di sini di kampung biasa nama di kampung teh kapan baheula mah usung ngiridit ya kan. Orang Tasik mah pasti ngiridit. Dan alhamdulillah kan di antara punua tos pupus. Punua ta di Jakarta teh termasuk lamun bahasa keren nama berenang anu ngajeger dina bab kiriditan. Juragan kiridit punua teh ngantos pupus tahun 2004 pupusna. Anu orang mana-mana sa Tasikmalaya bahwa di luar Tasikmalaya nyenak barang teh ti punua gitu. Bersaing dengan orang-orang Cina di Jakarta, di Gang Jamlang di Jakarta Barat. Nah, punwa itu teh sanes jadi lanceukna pun bapak gitu. Nah, biasanya kalau dulu orang-orang kampung ini kan berangkat ngiridit. Nah, engke ngaluarkeun zakat teh dina saat bulan Ramadan mau lebaran. Karena berangkat bekerjanya bulan Syawal. Jadi begitu pas Ramadan teh awal tepung tahun. Itu seperti itu yang sering banyak dilakukan. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser. Sudah mulai bergeser gini, takut lupa. Gitu, takut lupa. Makanya hari ini sudah mulai seperti pendapat Imam Maliki itu dipakai untuk memudahkan. Jadi setiap kali belanja diambil dulu zakatnya. Setiap kali belanja diambil dulu zakatnya gitu untuk memudahkan gitu. Jadi kadang-kadang kan khawatir takut ada yang kepake tapi belum dizakati gitu. Nah, cuman kalau pendapat Imam Syafi'i itu dilihat dari sisi masalah pengeluaran zakat itu apa yang di akhir tahun itu kita memiliki sisa berapa gitu. Apapun yang misalkan kita dibeliin mobil tapi belum akhir tahun itu belum ada kena zakat. Kalau pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i karena nanti di awal di akhir. Nah, ini resikonya banyak orang yang menghindar. Ada orang kalau yang menghindar, contoh gini, di akhir tahun kita punya uang 200 juta. Secara hitungan emas itu kan hitungannya ada yang 85 gram, ada yang 90 gram wajib zakat itu. Ada yang 86 gram itu wajib zakat itu. Dari itu beberapa ini ya, beberapa pihak itu. Ada yang 86 di dalam Fiqhul Wadi 86 itu sudah hak wajib mengeluarkan zakat. 86 gram emas itu. Mas murni kan. Pohon. Kemudian ada yang 90 gram. Ada yang 120 gram baru mengeluarkan zakat.